Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif. Saya dari Prodi Informatika. NPM saya adalah 2012-2013. Di sini saya akan menjelaskan Marifatul Rasul. Suatu pendapat bila berlawanan dengan Al-Quran atau hadis adalah keliru. Selogis apapun argumentasinya, bila berlawanan dengan Al-Quran atau hadis sudah pasti salah. Orang yang paling rugi adalah orang yang paling merasa benar padahal sebenarnya keliru. Allah murka kepada orang yang tidak mau berpikir. Quran Surat Yunus. Hajatul Insan. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Maka berhadapkanlah wajahmu dengan tulus kepada agama. Fitrah manusia. Secara bahasa, fitrah berasal dari kata bahasa Arab yang berarti membuka atau menguat. Fitrah yang dinyatakan Allah Ta'ala kepada manusia satu fitrah terhadap wujud khalik. Manusia adalah makhluk yang asal kejadiannya. Quran Surat Al-A'raf. Fitrah ibadul khalik, menyembah kepada sang pencipta. Quran Surat Al-Baqarah ayat 21. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nabi Ibrahim AS. Quran Surat Al-Baqarah ayat 128. Fitrah terhadap Al-Hayatul Muhammadi Munazzamah, kehidupan yang. Quran Surat Al-Aqs ayat 50. Quran Surat Ibrahim ayat 4. Dan kamu tidak mengurus seorang Rasul. Pedoman hidup. Al-Quran Al-Imran ayat 100. Quran Surat Al-Imran ayat 85. Quran Al-Anbiya ayat 25. Quran An-Nisa. Quran Al-Bayyinah ayat 5. Saya di sini akan menjelaskan Tariful Rasul. Tariful Rasul. Dari segi bahasa, Rasul berasal dari kata rasalah yang berarti mengutus, sedangkan kata Rasul adalah bentuk masdar dari kata rasalah yang berarti utusan atau seseorang yang diutus. Adapun secara istilah, kata Rasul artinya adalah seorang laki-laki yang dipilih dan diutus oleh Allah dengan membawa risalah kepada umat manusia. Ada dua kata kunci untuk memahami definisi ar-rasul, yaitu pertama, hamilur risalah, membaca dan menyampaikanlah risalah. Mengenai hal ini Allah Ta'ala berfirman, hai Rasul, sampaikanlah pada yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan, itu berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya Allah. Kamu tidak mengganggu manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Quran Surat Al-Maidah ayat 67. Kedudukan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki kedudukan yang istimewa bagi umat Islam. Namun kedudukannya beliau yang istimewa itu tidak bersikap oleh umat Islam dengan sikap guluwu atau berlebihan. Bagaimana sikap kaum Nasrani yang mempertaruhkan Nabi Isa alaihi salam. Umat Islam memposisikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara profesional sebagaimana diajarkan sendiri oleh beliau dari Ubaidillah bin Abdillah dari Ibnu Abbas. Mendengar umat radhiyallahu anhu berkata di atas mimbar, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,
Janganlah kalian berlebih-lebihan memuja orang-orang Nasrani, berlebih-lebihan dalam memuji putra Maryam. Sesungguhnya aku seorang hamba Allah, maka katakanlah Abdullah, hamba Allah dan Rasulullah. HR Al-Bukhari, seorang manusia. Oleh karena itu, sebagai manusia biasa, Rasulullah SAW melakukan aktivitas minum, makan, pergi ke pasar, dan lain-lain, dan meniupkan rohnya. Wanita yang paling cantik adalah Hawa. Tidak ada yang menyerupai kecuali Sarah, istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Yusuf dikaruniai setengah dari kemampuan Nabi Adam. Fisik Nabi Muhammad SAW digambarkan banyak oleh hadis seperti rambutnya yang rapi dan selalu disikat atau disisir, badannya yang kuat, tingginya sedang yang sebagiannya dari gambaran fisik ini Nabi adalah manusia yang juga sebagai manusia lainnya. Perjalanan Nabi. Semua kisah hidup Rasulullah SAW sebagai hamba Allah telah ditulis dalam buku-buku sirah nabawiyah. Perjalanan Nabi, banyak sekali buku sejarah yang sudah ditulis oleh para ulama, diantaranya As-Sirah An-Nabawiyah Libni Ishaq. Keduanya memiliki al-muzizat. Ketiganya adalah al-bisyarat, berita gembira kedatangannya. Keempat adalah an-nubuwwat. Kelima adanya at-satmarat. Maktafur Rasul. Dan segala aktivitas manusia lainnya. Untuk mengetahui Rasulullah SAW sebagai hamba atau manusia biasa dapat kita ketahui secara pasti dari Siratun Nabawiyah, perjalanan hidup Nabi, khususnya di dalam Fiqhus Sirah, kajian tentang perjalanan hidup beliau. Memiliki nasab. Rasulullah SAW juga merupakan anak dari bapa dan seterusnya, akan tetapi Rasulullah SAW lahir dari keluarga yang bersih dari zina di tengah masyarakat yang kotor di Mekah. Aku lahir dari pernikahan, bukan dari perjinahan. HR Baihaqi. Nasab pilihan. Sesungguhnya Allah memilih Kinanah dari anak keturunan Ismail, memilih Quraisy dari Kinana, memilih Bani Syaim dari Quraisy, dan memilihku dari Bani Syaim. HR Muslim. Memiliki jasad. Imam Turmuzi menyimpulkan hadis-hadis yang berkenangan dengan jasad Rasulullah SAW dalam kitabnya Keistimewaan Sirah Nabawiyah. 1. Sejarah hidup Nabi Muhammad. 2. Fase-fase sejarah hidup Nabi Muhammad. 3. Sejarah Nabi Muhammad. 4. Sejarah hidup Rasulullah, mencakup semua segi. 5. Sejarah Nabi Muhammad, menyampaikan misi, menunaikan amanah, memimpin umat. Dakwah Nabi. Itulah perjalanan dakwah yang dilakukan oleh Nabi SAW dari penyampaian risalah hingga memimpin umat. Beliau menghadapi berbagai tantangan, bangsawan dan rakyat biasa, orang merdeka dan budak belian, Arab dan Ajam, laki-laki perempuan, segala umur. Semua mendapatkan dakwah Rasulullah yang bijak atau nasihat yang baik atau dialog yang baik. Fikih dakwah. Dari perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW kita memperoleh ilmu tentang bagaimana
berdakwah yang benar atau dikenal dengan fikih dakwah, mendalami dan memahami sejarah dakwah, faktor-faktor keberhasilannya, rukun-rukunnya, cara-caranya, sarana-sarananya secara detail dan mendalami hingga dapat menampilkan dakwah dengan sebaik-baiknya. As-Sunnah sebagai sumber. Kedudukan sebagai sumber ada 3 hal: sumber hukum, sumber sirah, sumber dakwah. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.